Penolakannya kita terjadi karena euforia itu sudah berulang kali kita peringatkan selalu melanggar. Karena akhirnya sampai kita buat laporan polisi dan lain sebagainya. Tetap kemarin itu kita ada undangan dari Pak Camat untuk cek sound di rumah kita, tapi kita menolak karena sudah berulang kali kita peringatkan selalu dilanggar. Ibaratnya kesabaran kita warga sudah habis, dan kita warga kemarin sudah sepakat pada saat rapat untuk euforia segera relokasi dari lokasi RW 8. Pak, bisa disebutkan mungkin gangguannya seperti apa sih Pak? Gangguan yang kita rasakan adalah suara yang pasti hampir tiap hari kita dengarkan, dan getaran yang sangat mengganggu istirahat kita di malam hari. Seperti itu Pak. Itu sekitar jam berapa gangguan itu mulai? Gangguan itu mulai sekitar di atas jam 9 malam Pak. Biasanya saya pernah mendatangi secara pribadi jam setengah 3 pagi waktu itu. Seperti itu Pak. Dan itu sudah dilaporkan ke kepolisian Pak? Sudah, saya sudah melaporkan ke kepolisian tanggal 22 Maret 2024. Sampai sekarang kita baru mendapatkan 2 kali surat SP2HP. Dan yang terakhir kita disuruh mencari bukti sendiri tentang kegaduhan di euforia. Seperti itu Pak. Terakhir katanya kejadian ada warga, ada pengerudukan warga dari pihak sana ke sini, gimana Pak? Tadi malam Pak, itu jadi kita mendapatkan surat undangan dari Pak Camat secara sepihak tanpa kita tahu kita dikirimi undangan untuk menghadiri cek sound di euforia di rumah saya dan di rumah Pak Felix. Tapi kita tidak pernah dikoordinasi sebelumnya. Ibaratnya pemaksaan menurut saya. Tahu-tahu kita sudah menunggu itikat baik karena undangan jam 7, kita tunggu sampai jam 9 malam. Tidak hadir, otomatis kita anggap batal. Ternyata jam 10 datang semua sekitar orang 20-30 orang. Kita minta izin, saya tidak mengizinkan. Tapi kalau Anda semua mau nekat masuk, silahkan. Tapi saya tidak mengizinkan. Dan pada akhirnya saya dipaksa untuk menandatangani berita acara penolakan. Tapi saya tidak mau karena satu, saya tidak setuju dengan itu semua. Karena kita warga sudah sepakat untuk euforia relokasi dari RW 8. Yang kedua, penulisan nama saya salah. Saya tidak mau tanda tangan di situ. Pak, itu kan udah pernah mengadukan ke pihak euforia langsung. Dari pihak euforia langsung seperti apa penjelasan dari mereka? Penjelasan dari mereka ya cuman manis mulut. Ya cuman dijanjikan peredam seperti itu Pak. Tapi nyatanya tetap tidak. Kita bahkan pernah menawarkan stage-nya dipindah menghadap ke barat, dan woofer kita ngomong dipindah ke arah mepet jalan raya supaya getaran tidak mengganggu di rumah kita, tapi tidak pernah direalisasikan. Proses tadi terkait volume dikecilkan terus dibesarkan, itu warga pernah minta volume dibesarkan, tapi itu dari sana tidak mau melakukan atau gimana Pak? Pada saat cek sound ya. Pada saat cek sound kita nggak pernah masuk Pak. Jadi cuman via dikirimi ya, mereka dikirim dari dalam, ini sekian seperti itu. Jadi kita tidak pernah ada satu orang di sini, satu orang di sana untuk cek. Jadi sepihak, sana ya? Iya betul, semua secara sepihak semua Pak. Di sini tuntutannya? Kita tuntutan warga adalah euforia relokasi dari lokasi kita, dari RW 8. Terus kemudian ada manajemen Polri, ini ada Pak Devri. Juga yang pada intinya disepakati saat pegangan acuan bagi euforia dan warga, khususnya warga terdampak ya Pak. Boleh. Terangkan di sini saya Christiansen Aditya selaku kuasa hukumnya euforia menyampaikan bahwa
Ivori sudah mengantongi izin. Ivori selaku perusahaan atau pengusaha dengan penanaman modal asing sudah mempunyai izin yang dipersyaratkan oleh negara, antara lain izin karaoke, izin klub malam, terus kemudian izin bar, izin klub malam juga sudah memperoleh. Kemudian dari tata ruang juga di situ tempatnya untuk memang untuk peruntukannya untuk tempat hiburan malam ya. Lah Ivori mulai beroperasi itu bulan Agustus beroperasi, kemudian bulan Oktober mendapat komplain dari warga, itu Pak Felix sama Pak Willy. Lah karena adanya komplain di bulan November sampai dengan bulan Desember 2023, Ivori melakukan renovasi yang pertama. Nah, setelah renovasi yang pertama dilakukan, berdasarkan informasi dari Pak Pangestu selaku GM Ivori, mau dilakukan cekson di rumahnya Pak Felix sama Pak Willy, tapi tidak diperbolehkan ya. Nah, karena tidak diperbolehkan, maka dari Ivori mencoba untuk membuka diadakan live music. Kemudian singkat cerita ada komplain lagi dari warga. Nah, karena ada komplain, kemudian dari bulan Februari Ivori melakukan renovasi secara besar-besaran. Tapi sebelum ke situ, tadi di bulan Oktober ada komplain yang pertama itu sempat ada hearing atau dengar pendapat di ruang rapat Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukoharjo, yang pada intinya di dalam kesepakatan itu tertuang poin 1 sampai dengan poin 5 ya. Poin 1 adalah tidak akan beroperasi sebelum memastikan bahwa warga terdampak langsung tidak terganggu dengan aktivitas tersebut. Ini di bulan tanggal 9 November 2023 ya. Nah, untuk menindaklanjuti poin yang pertama ini, di bulan Desember selesai renovasi yang pertama, tapi karena masih ada keluhan, di bulan Februari renovasi yang kedua secara besar-besaran itu selesai di bulan April ya. Nah, karena sudah selesai di bulan April, kemudian dari Ivori konsultasi ke Pak Camat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Dari Pak Camat yang berinisiatif untuk mengundang instansi pemerintah Kabupaten Sukoharjo beserta RT dan RW 8 Desa Langanharjo beserta Pak Felix sama Pak Willy selaku warga yang terdampak langsung. Lah undangan cekson atau undangan itu tes kebisingan sudah dilayangkan oleh Pak Camat kepada instansi dan kepada Pak Felix, Pak Willy itu hari Senin Pak ya. Hari Senin tanggal berapa yang kemarin minggu yang lalu itu, untuk diadakan uji cekson di hari Kamis pukul 7 malam bertempat di Ivori di rumah Pak Felix sama Pak Willy. Terus kemudian pada hari Kamis malam itu dari instansi itu hadir, kecuali dari RT, RW 8 dan Pak Felix sama Pak Willy hadir. Lah, uji kebisingan tetap dilakukan yang pertama pada saat dilakukan live music di dalam gedung Ivori itu sekitar jam setengah 10-an. Kemudian karena Pak Felix, Pak Willy nggak hadir, maka Pak Camat beserta instansi pemerintah yang lain beserta kami mendatangi rumah Pak Felix sama Pak Willy dengan berjalan kaki. Pak Camat yang pertama kali memohon izin kepada Pak Felix sama Pak Willy, Pak, apabila diperkenankan untuk menindaklanjuti surat kesepakatan di DPRD bulan November 2023 yang lalu, kami akan melakukan cekson. Ini sudah ada pihak DLH dan instansi yang lain. Tapi tanggapan dari Pak Willy sama Pak Felix intinya warga RW 8 sudah menolak berdirinya Ivori dan meminta relokasi dan tidak mengizinkan untuk dilakukan cekson itu. Terus kemudian saat itu ada sedikit
perbincangan ya, karena pertama kan yang diminta oleh Pak Felix Pak Willy itu kan hanya masalah kebocoran suara, tapi mengapa terus kok berkembang menjadi relokasi? Nah, saran dari Pak Samad itu nanti persoalan yang lain, silakan Anda ajukan lagi di DPRD, tapi malam hari ini kami datang untuk menindaklanjuti ini karena Ivori nyatanya sudah beritikat baik untuk merenovasi terus supaya suaranya nggak bocor gitu. Oleh karena itu, ya ayo kita saling gitu ya, diizinkan untuk uji kebisingan sehingga nanti hasilnya bisa dijadikan patokan secara bersama-sama begitu. Jadi sore hari ini juga saya sesalkan mengapa Pak Felix sama Pak Willy tidak mengizinkan ya, malah meminta atau permintaannya menyimpang dari apa yang sudah disepakati secara bersama. Mengingat Ivori ini sudah berizin, tempatnya juga peruntukannya juga sudah sesuai izin. Kalau memang ada kritikan, masukan dari warga, Ivori sangat terbuka. Ivori sangat mau. Oke, kalau ada kebocoran kami akan perbaiki semaksimal mungkin. Dan di garis bawah ya Ivori dalam melakukan renovasi yang kedua itu mengeluarkan biaya yang sangat besar. Lebihnya berapa? Sekitar 700 juta ya. Terus kemudian yang saya sayangkan juga di bulan Februari sampai sekarang Ivori tutup. Jadi nggak ada aktivitas. Banyak karyawan yang menganggur karena Ivori ini ditutup. Begitu. Jadi harapan saya karena Ivori sudah beritikat baik, ya mau dilakukan uji sound yang nantinya hasilnya bisa digunakan patokan untuk kebaikan bersama. Ivori bisa berdiri, karyawannya bisa bekerja, Pak Felix sama Pak Willy juga nyaman tinggal di rumah itu. Itu aja sih. Pak, terkait dengan ada langkah lagi nggak pasca kemarin untuk cek sound ini sendiri warga tidak mendatangi atau mungkin dari pihak jenengan ini kan kayak semacam deadlock ya untuk saat ini. Mungkin ada upaya lain pasca ini sendiri mungkin? Ya, untuk upaya yang lain itu akan kami diskusikan lebih lanjut dengan klien. Saat ini memang baru kami proses apa istilahnya pembicaraan dengan klien untuk langkah kedepannya. Artinya Ivori itu sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan apa kesepakatan Sudah, ya. Lalu mereka sampai meminta lebih over ya, dikatakan sampai tiba-tiba mereka belum memenuhi syarat ini saja, langkahnya belum selesai saja sudah melakukan penolakan. Ya. Lalu sikap dari manajemen seperti apa? Ya, sikap kami sebetulnya ingin merangkul warga sebetulnya, karena bagaimanapun kan tetangga, Ivori kan pendatang, sebetulnya sangat ingin baik-baik ya. Tapi karena permintaan warga yang seperti itu, ya saya serahkan ke warga sama nanti akan kami diskusikan dengan klien untuk langkah kedepannya. Kalau warga memang angel seperti itu, apakah kami perlu mengambil tindakan hukum atau bagaimana, ini yang baru kami bicarakan dengan klien. Karena fitnah-fitnah yang tidak berdasar, yang ditujukan terus ada manajemen Polri